Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Rosyada, NPM E1D018070. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang modal perusahaan. Modal perusahaan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pengertian modal. Pengertian modal di sini dilihat dari 4 sisi. Yang pertama yaitu dari sisi hukum. Modal diartikan sebagai modal saham suatu perusahaan. Yang kedua, dari sisi akuntansi. Modal adalah selisih antara total aset dengan total liabilities atau total utang. Yang ketiga, yaitu dari sisi ekonomi. Modal adalah kekayaan. Yang keempat, yaitu dari sisi bisnis. Modal adalah total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu macam-macam modal. Macam-macam modal ini ada 2. Yang pertama yaitu modal aktif. Di dalam neraca perusahaan, modal aktif tertera di sebelah debit yang menggambarkan bentuk-bentuk penggunaannya, baik yang digunakan selama membangun perusahaan maupun untuk operasional. Modal ini digunakan untuk membiayai semua pengadaan kebutuhan perusahaan yang sifatnya fisik atau non-fisik, yang menjadi hak milik aset perusahaan dalam jangka waktu lama yang disebut modal tetap atau aktiva tetap. Istilah lain dari modal tetap adalah harta atau aktiva perusahaan. Sementara itu, modal aktif yang digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan dan proses produksi disebut modal kerja atau aktiva lancar. Nah, yang kedua yaitu modal pasif, di mana modal pasif ini di dalam neraca perdagangan tertera pada sebelah kredit yang menunjukkan asal atau sumbernya. Modal pasif sering juga disebut kekayaan perusahaan karena menggambarkan sebelumnya. Modal ini dapat dibedakan menjadi modal sendiri atau modal milik pribadi serta milik badan usaha, dan modal asing yakni modal dari pihak lain yang merupakan utang perusahaan. Pinjaman dari bank merupakan salah satu bentuk modal asing. Nah, yang pertama tadi modal aktif. Modal aktif juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu modal tetap. Modal tetap adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan semua kebutuhan fisik dan non-fisik sebagai aset perusahaan, baik yang mengalami penyusutan maupun tidak. Istilah lain harta tetap atau aktiva tetap. Dengan contoh tanah, bangunan, mesin peralatan, pembinaan karyawan, biaya izin, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu modal kerja. Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan dan proses produksi. Dengan istilah lain, harta lancar atau aktiva lancar. Contohnya yaitu modal untuk pengadaan bahan sediaan, proses produksi, upah buruh, pemasaran, promosi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu modal pasif. Modal pasif juga terbagi menjadi 2. Yang pertama modal sendiri, yaitu dana yang dihimpun sendiri dari milik pribadi maupun dari anggota perusahaan dan dapat dijadikan jaminan atas seluruh resiko perusahaan dan secara yuridis menjadi jaminan atau utang perusahaan. Contoh, tabungan pribadi, kekayaan milik pribadi yang dapat dijual atau digadai, modal patungan, penjualan saham, hasil penjualan tunai, utang dagang atau kredit dari pemasok, dari penjual alat, uang muka dari pedagang, tagihan, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu modal asing atau utang. Semua dana yang berasal dari pihak di luar perusahaan yang merupakan utang perusahaan. Contohnya, pinjaman dari bank seperti KIK, KMKP, pinjaman dari lembaga pengkreditan komersial, dan sebagainya. Modal asing. Nah, modal asing ini ada 3 macam menurut jangka waktunya. Yang pertama yaitu modal asing jangka pendek.
utang yang jangka waktu pengembaliannya paling lambat 1 tahun. Misal, kartu kredit, pinjaman penggadaian, pinjaman pembelian barang elektronik, dan sebagainya. Jenis utang ini biasanya tidak memerlukan aset sebagai jaminan. Biasanya, pinjaman jangka pendek berbunga relatif tinggi dibandingkan dengan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang. Nah, yang kedua yaitu modal asing jangka menengah, di mana utang yang memiliki jangka waktu 1 hingga 10 tahun. Pinjaman jangka menengah biasanya relatif lebih rendah dibandingkan pinjaman jangka pendek. Contohnya, kredit perumahan, kredit kendaraan roda 4 ataupun roda 2, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu modal asing jangka panjang. Nah, modal asing jangka panjang ini utang yang jangka panjang tidak berbeda jauh dengan utang jangka menengah. Perbedaannya hanya dalam jangka waktu dan tujuan penggunaan. Jangka waktu yang digunakan dalam utang ini di atas 10 tahun. Biasanya utang ini digunakan untuk investasi yang bernilai besar. Contohnya, dalam perusahaan digunakan untuk membangun pabrik, pembiayaan proyek seperti jalan tol, jembatan, dan lain-lain. Nah, sumber modal. Sumber modal ada terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu modal internal, di mana sumber modal internal merupakan modal yang didapatkan dari dana yang dimiliki usaha itu sendiri, biasanya dari hasil penjualan. Modal internal sulit digunakan untuk mengembangkan bisnis karena sifatnya terbatas dan sulit untuk mendapatkan dalam jumlah besar. Yang kedua yaitu modal eksternal, di mana sumber modal eksternal adalah modal yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari para kreditur ataupun dari pemegang saham yang dapat diambil bagian dalam perusahaan. Adanya keterbatasan pada modal internal sehingga perlu adanya modal eksternal yang bisa didapatkan dari luar dan sifatnya tidak terbatas. Modal ini umumnya didapatkan dari pinjaman bank, koperasi, atau sumber modal lainnya. Modal eksternal juga bisa didapat dari investor yang menanamkan modal ke perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu struktur modal. Yang pertama yaitu struktur kekayaan. Struktur kekayaan adalah perimbangan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap, baik secara absolut maupun relatif. Nah, contohnya, ketika sebuah perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 300 juta dan aktiva tetapnya sebesar 700 juta, berdasarkan data tersebut, maka perimbangan secara absolutnya adalah 30 berbanding 70. Dan secara relatif adalah 30 berbanding 70%. Nah, selanjutnya yaitu struktur finansial. Struktur finansial adalah yang menunjukkan bagian bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai. Struktur finansial pada hakikatnya menunjukkan pula perimbangan absolut dan relatif antara keseluruhan modal asing, jangka pendek dan jangka panjang dengan jumlah modal sendiri. Nah, contohnya ketika kita ada besar modal asing berupa kewajiban jangka panjang sebesar 400 juta, sedangkan besarnya modal sendiri yaitu 600 juta. Berdasarkan data tersebut, maka perimbangan absolutnya adalah 40 berbanding 60 dan perimbangan relatifnya adalah 40% berbanding 60%. Yang terakhir yaitu struktur modal. Struktur modal adalah menyangkut perimbangan absolut dan relatif antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Nah, contohnya sama seperti yang kekayaan dan finansial, di mana besar modal asing yang berupa utang jangka panjang maka sebesar 300 juta, sedangkan modal sendiri 600 juta, maka perimbangan absolutnya 30 berbanding 60 dan perimbangan relatifnya 30% berbanding 60%. Nah, selanjutnya itu modal kerja. Modal kerja ini ada modal kerja kotor, di mana isinya itu aktiva lancar. Nah, yang kedua itu ada modal kerja bersih, di mana aktiva lancar dikurang utang lancar. Nah, manfaat utama modal kerja itu menjaga tingkat likuiditas suatu perusahaan, yaitu likuiditas suatu perusahaan sangat tergantung pada manajemen modal kerja.
Nah, jika modal kerja yang memadai, maka perusahaan akan mampu membayar seluruh kewajiban jangka pendeknya, memiliki cadangan yang cukup untuk menghindari kekurangan persediaan, dan memberikan piutang kepada pelanggan sehingga hubungan dengan pelanggan dapat terus dipertahankan. Konsep modal kerja. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan kepada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar. Konsep ini tidak mementingkan kualitas dari modal kerja. Yang kedua yaitu konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Nah, modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang lancar. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan pula tingkat keamanan bagi para kreditur jangka pendek, serta menjamin kelangsungan operasi di masa mendatang dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman jangka pendek dengan jaminan lainnya. Yang ketiga yaitu konsep fungsional, di mana konsep ini menitik beratkan pada fungsi dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Pada dasarnya, dana yang dimiliki oleh perusahaan sepenuhnya akan digunakan untuk menghasilkan laba. Ada menghasilkan laba di masa yang akan datang, misalnya bangunan, pabrik, alat-alat kantor, dan aktivitas tetap lainnya. Modal kerja. Nah, pentingnya modal kerja menurut Kashmir pada tahun 2012. Yang pertama, kegiatan seorang manajemen keuangan lebih banyak dihabiskan dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, sebagian besar waktu dialokasikan untuk mengurus modal kerja. Yang kedua, yaitu investasi dalam aktiva lancar cepat sekali berubah dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil, sehingga harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer perusahaan. Yang ketiga yaitu dalam praktiknya sering sekali bahwa lebih dari separuh dari total aktiva merupakan bagian dari jumlah aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Yang keempat yaitu khusus bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena investasi dalam aktiva tetap dapat ditekan dengan menyewa, tetapi investasi lancar dalam piutang dan persediaan tidak dapat dihindarkan harus segera terpenuhi. Yang kelima yaitu khusus bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi manajemen modal kerja sangat penting. Yang terakhir yaitu terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.